program PAP 2D ini untuk metode yang kita laksanakan dalam menangani permasalahan dan mencapai tujuan itu sudah sangat tercapai. Dibuktikan dengan dari peternak sendiri itu sudah mampu mengolah hijauan menjadi pakan silase, dan juga dari peternak juga sudah memberikan hasil dari pembuatan silase tersebut kepada ternak mereka, dan dari hal tersebut membuat dari peternak tersebut memiliki skill lain. Selain pemeliharaan, mereka juga mampu dalam penyediaan pakan, khususnya pada saat musim kemarau dan pada saat kelangkaan hijauan, mereka masih dapat menyediakan pakan untuk ternaknya, yaitu berupa pakan silase seperti yang telah kita berikan kepada mereka dalam program PAP 2D kita ini. Untuk program PAP 2D kita dibilang sangat berhasil. Kenapa? Karena dari program PAP 2D kita mendapat banyak dukungan, baik itu dari kampus, dari dosen, dari teman-teman mahasiswa, dan juga dari masyarakat sebagai kelompok sasaran dari program PAP 2D ini. Nah, dari masyarakat, mereka menanggapi positif akan adanya program PAP 2D ini, khususnya dari Himpunan Mahasiswa Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan pelatihan atau juga pendampingan dalam pengolahan hijauan menjadi pakan silase. Dari peternak yang sebelumnya kebingungan untuk penyediaan pakan pada saat musim kemarau, untuk saat ini mereka sudah tidak ada kebingungan ataupun kelangkaan pakan pada saat musim kemarau, sehingga dari mereka juga mempunyai keahlian untuk menyediakan pakannya. Sampai saat ini kita sudah mendapatkan 4 indikator keberhasilan. Yang pertama yaitu perubahan perilaku. Dari sebelumnya mereka belum mampu untuk mengolah hijauan menjadi pakan silase, kini mereka sudah mampu untuk menjadikan hijauan segar tersebut menjadi pakan silase. Nah, untuk indikator yang kedua yaitu perubahan fisik. Perubahan fisik di sini yaitu dari sebelumnya peternak hanya menggunakan hijauan segar sebagai pakan ternak. Untuk saat ini mereka bisa menambahkan pakan silase untuk dijadikan sebagai tambahan pakan maupun pakan utama dan pakan pengganti. Nah, untuk indikator yang ketiga yaitu perubahan kelembagaan lokal. Dari yang sebelumnya belum ada kelompok untuk mewadahi dalam pembuatan silase, saat ini dari kelompok masyarakat sasaran sudah terbentuk, yaitu kelompok ternak sumber rezeki. Nah, yang dimana kelompok tersebut sudah menangani dan mampu untuk mengolah hijauan segar menjadi pakan silase untuk ternak dari kelompok mereka. Untuk indikator perubahan yang keempat yaitu ada pada proses implementasi mata kuliah. Nah, pada proses implementasi mata kuliah ini, dari kegiatan ini dapat diimplementasikan pada mata kuliah PMM atau KKN, yaitu pengabdian langsung kepada masyarakat. Luaran dari program PAP 2D ini ada 2, yaitu berupa luaran wajib dan luaran tambahan. Untuk luaran wajib, kita sudah memenuhi semuanya. Yang pertama yaitu terciptanya buku panduan sebagai panduan untuk pembuatan silase. Yang kedua, teruploadnya video selama kegiatan di channel YouTube Himapet UMM. Yang ketiga, terbentuknya poster atau profil kegiatan. Dan yang keempat yaitu publikasi media sosial selama berjalannya kegiatan pada Instagram PAP 2D UMM. Sedangkan pada luaran tambahan telah tercapai atau telah diadakannya publikasi pada media cetak yaitu koran lokal. Dalam aspek biaya, tim PAP 2D kita tidak banyak mengalami kendala karena masih sangat disesuaikan dengan RAB yang telah kita buat. Nah, untuk aspek personil itu sedikit mengalami penurunan anggota yang terjun ke lapangan atau bisa dibilang dilakukan shift untuk terjun di lapangan. Hal ini dikarenakan dari desa sasaran itu meminta adanya pembatasan dalam kegiatan berkelompok atau berkerumun. Begitu juga pada waktu pelaksanaan. Untuk waktu pelaksanaan kita mengalami kemunduran dikarenakan sempat adanya PPKM pada saat kasus COVID-19 mulai naik. Sehingga kita perlu membuat jadwal dari jadwal yang telah kita tentukan mengalami kemunduran. Dan pada aspek metode kita sudah sangat sesuai dengan metode yang kita rencanakan dari awal. Nah, yang ada kendala tepatnya itu pada penyediaan alat bahan dan peralatan. Dikarenakan kita perlu melakukan survei
ke pasar-pasar maupun toko-toko untuk mencari harga yang sesuai dengan di RAB kita dan juga sesuai dengan kualitas dari bahan yang mereka jual. Untuk intensitas komunikasi mahasiswa terhadap dosen pendamping terbilang cukup intens. Hal tersebut dikarenakan setiap mahasiswa akan melaksanakan kegiatan atau terjun ke desa selalu dikonsultasikan dan dimintakan saran kepada dosen pendamping, sehingga dari dosen pendamping mengetahui dan dapat memberikan arahan bagaimana untuk terjun langsung di masyarakat, dan juga dari kegiatan kita dapat diawasi secara langsung oleh dosen pendamping. Peran yang dilakukan oleh dosen pendamping terbilang cukup aktif. Selain membantu pada saat perancangan awal program, dosen pendamping juga membantu pada saat pelaksanaan dan terjun langsung di lapangan. Hal ini dilakukan dikarenakan untuk melakukan controlling terhadap mahasiswa yang terjun langsung di lapangan, sehingga semua kegiatan yang kita lakukan diketahui dan dapat diawasi oleh dosen pendamping. Akan tetapi, pada beberapa waktu dosen pendamping tidak dapat hadir dikarenakan penyesuaian jadwal yang cukup padat dari dosen pendamping. Akan tetapi hal ini tidak menjadi masalah karena dari mahasiswa sendiri selalu melakukan konsultasi terhadap dosen pendamping sebelum melaksanakan kegiatan di desa tersebut. Untuk potensi keberlanjutan program itu sangat berpotensi. Hal ini dikarenakan dari potensi hijauan di desa tersebut cukup banyak sehingga dapat dimanfaatkan dari kelompok tersebut untuk dijadikan pakan silase dalam skala besar. Akan tetapi, hal yang menjadi masalah yang dihadapi saat ini atau hambatan itu terjadi pada tempat atau lokasi penyimpanan pakan silase yang telah dibuat. Pada saat ini dari peternak itu membuat hanya cukup untuk stok pakan mereka sendiri, tidak untuk satu kelompok. Hal ini dikarenakan pada kandang mereka tidak menyediakan banyak tempat atau lokasi yang bisa digunakan untuk menyimpan hasil dari pembuatan silase yang mereka lakukan.